Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami dapat lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai market review tentang apa yang terjadi di pasar modal kita hari ini, hari Rabu, tanggal 18 November 2020. Kalau kita lihat, market Indonesia hari ini ditutup hijau, dengan hijaunya juga menjadi yang tertinggi di Asia. Jadi apa yang kami prediksi tadi pagi di market outlook adalah salah, dan kami harus mengakui bahwa itu memang salah, tapi salahnya kami harap membawa berkah bagi Anda karena ternyata IHSG-nya tetap hijau. Dan kalau kita lihat memang hari ini terjadi penurunan jumlah transaksi dari yang kemarin. Hari ini hanya 12,261 triliun, jadi volumenya lebih kecil. Kemudian tercatat 232 saham menguat dengan 210 saham melemah. Market capital IHSG saat ini adalah 6.481,449 triliun. IHSG sendiri dibuka di 5.530,876, sempat menyentuh titik tertingginya di 5.574,728 dan turun ke 5.530,876 dan akhirnya di penutupan naik kembali ke 5.557,518. Jadi IHSG mengalami penguatan 0,5% atau 27,578, sekaligus menjadi hari keempat berturut-turut IHSG mengalami penguatan. Dan hari ini investor asing kembali melanjutkan aksi borongnya, kembali melakukan net foreign buy sebesar 722,25 miliar rupiah. Dan selama 1 minggu terakhir, investor asing sudah mencatatkan net foreign buy sebesar 1,18 triliun. Sedangkan selama 1 bulan terakhir sudah tercatat 6,09 triliun. Artinya investor asing terus melakukan pembelian terhadap beberapa saham-saham pilihannya. Dan hari ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah BBCA, total transaksi 655,3 miliar, net foreign buy 307,3 miliar, sahamnya naik 100 poin atau 0,31% ke 32.850. Di posisi kedua ada BBRI, total transaksi 733,7 miliar, net foreign buy 193,9 miliar, sahamnya naik 80 poin atau 2,02% ke 4.040. Di posisi ketiga ada MDKA, total transaksi 268,1 miliar, net foreign buy 75,3 miliar, sahamnya naik 20 poin atau 1,06% ke 1.905. Di posisi keempat ada TOWR, net foreign buy 51,8 miliar, total transaksi 241 miliar, sahamnya naik 25 poin atau 2,48% ke 1.035. Dan yang terakhir TLKM, total transaksi 763 miliar dan net foreign buy 50,9 miliar, dan satu-satunya yang mengalami penurunan yaitu penurunan 40 poin atau 1,24% ke 3.180. Dan kita berpindah ke yang dijual oleh investor asing, di mana INKP menjadi pemimpinnya, total transaksi 184,6 miliar, net foreign sale 79 miliar, dan INKP mengalami penurunan 3,49% yang terbanyak dari daftar net foreign sale, turun 325 poin ke 8.975. Di posisi kedua ada Bank BNI dengan total transaksi 279,2 miliar, net foreign sale 47,8 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,43% ke 5.725. Di tempat ketiga Astra International Indonesia, total transaksi 147,4 miliar, net foreign sale 38,4 miliar, sahamnya turun 25 poin 0,43% ke 5.775. Di posisi keempat ada MNCN, net foreign sale
23,5 miliar, total transaksi 101,5 miliar, sahamnya turun 5 poin atau 0,54% ke 925. Dan terakhir ada calon Pokpan Indonesia, total transaksi 56 miliar, net foreign sale 18,8 miliar, sahamnya turun 2,61% atau 175 poin ke 6.525. Rupiah sendiri hari ini melemah 38 poin atau 0,27% ke 14.098 terhadap US dollar. Sedangkan harga emas dunia saat ini adalah 1.883,30 US dollar per troy ounce, menguat 202,75 poin atau 0,15%. Dan kalau dirupiahkan menjadi 853.627. Dan kalau kita lihat saat ini Dow Jones Index Future melemah sangat tipis 0,04% atau 13 poin ke 29.707. Jadinya masih bisa berbalik arah, dan DXY atau dolar indeks kembali melemah 0,18% atau 0,170 poin ke 92,250. Kalau kita lihat indeks regional Asia hari ini, indeks Nikkei 225 Jepang menjadi yang paling lemah dan satu-satunya yang berada dalam teritori merah, yaitu negatif 1,1% atau 286,479 poin ke 25.728,141. Sedangkan yang lainnya berada dalam teritori hijau. SSIC atau Shanghai Composite Index naik 0,22% atau 7,4 poin ke 3.347,300. Straits Times Index Singapura positif 7,97 poin atau 0,29% ke 2.786,520. Hang Seng Indeks Hong Kong 0,49% atau 129,199 poin ke 26.544,289, dan juaranya adalah IHSG 0,5% atau 27,578 poin ke 5557,518. Sedangkan LQ45 mengalami kenaikan yang lebih sedikit dari IHSG, yaitu hanya 0,44% atau 3,837 ke 885,647. Lalu kita pindah ke bursa Eropa yang baru saja dibuka. Kembali Eropa bergerak mix, di mana FTSE 100 Index London mengalami pelemahan 0,37% atau 23,29 poin ke 6.341,400. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt menguat 0,02% atau 2,2 poin ke 13.134,270. Jadi kalau kita lihat dari apa yang disajikan oleh market Eropa dan market Amerika, memang kelihatannya tidak jelas ya kemana arah IHSG besok, apalagi IHSG sudah 4 hari berturut-turut hijau. Jadi kami sampai detik ini hanya bisa memberikan 51% kemungkinan IHSG besok akan koreksi. Tapi kita harus melihat lagi bagaimana arah penutupan market Amerika dan Eropa nanti malam, plus tentu saja pergerakan EIDO. Karena seperti yang kami ucapkan di market outlook tadi pagi, walaupun indeks dunianya merah, EIDO kita hijaunya cukup kencang 1% lebih. Itu yang kemungkinan besar mengangkat IHSG hari ini, dan ternyata betul IHSG hari ini kembali terangkat tinggi. Dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tonton terus semua video-video kami, khususnya Market Outlook di pagi hari, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan terjadi di pasar modal Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa.